tertinggal, nggak bisa diganti sama sujud sahwi, dia kudu ngerjain, maka yang tadi nggak satu rakaatnya. Ya, kalau ini bicara tentang rukun. Ya, imam lupa baca Fatihah, udah disampaikan sama makmum, subhanallah, masih nggak mudeng juga, bingung sih imam, salah bapaan, mau nanya takut batal gitu ya. Akhirnya orang riuh, subhanallah, ada yang nggak ngerti, weh, subhanallah, weh, katanya. Ya, masih nggak ngerti juga tuh imam. Selesai sholat, ya, kita kasih tahu nggak? Ya imam, ente tadi nggak baca Fatihah. Ya, lagi ente nggak baca Fatihah, kita si makmum balik baca, ente doang kagak. Tuh yang tadi tuh rokat yang kesekian nggak baca Fatihah. Maka si imam harus ngapain? Dia menyempurnakan satu rokaat yang dia tidak baca surah Al-Fatihah kemudian salam. Ada lagi yang menyatakan, ya imam aja suruh ulang sholat sendirian. Ya kenapa? Karena makmumnya sah sholatnya, imamnya rukunnya kurang. Ya. Nah kemudian ada tertinggal sunnah abad ini. Sunnah abad ini kalau tertinggal dia nggak perlu diulang, tapi ditebus dengan sujud sahwi. Di dalam mazhab Syafi'iyah yang namanya sunnah abad ini, pertama adalah tasyahud awal. Ada 3 tempat duduknya, bacaan tasyahudnya, baca sholawat atas nabinya. Nek antum rakaat kedua nggak duduk, langsung diri, ya, maka nanti disunahkan untuk sujud sahwi tanpa harus ngulang lagi. Ya, termasuk sholawat buat keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ada orang yang mau pakai sayyidina boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini yang keluarganya disebut. Ini termasuk sunnah abad. Kalau antum nggak baca, ya nggak dikerjain, ya ditebus dengan sujud sahwi. Ya, termasuk juga doa kunut dalam sholat subuh. Ya, mazhab Syafi'iyah memandang kunut subuh sunnah muakkadah, termasuk 15 kedua bulan Ramadan pada saat sholat witir. Ya, maka di situ disunahkan rakaat terakhir baca doa kunut tertinggal. Ya nggak usah diulang, tapi disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwinya sunnah bukan wajib. Ya. Nah, di mana orang yang dalam keadaan lupa ini dia melakukan sujud sahwi, melakukan tertinggal sunnah amalnya, bagaimana caranya? Misal pada akhir sholat dia teringat sebelum salam, sujud 2 kali, ya. Maka sujud 2 kali ini yang kata Nabi bikin jengkel setan itu. Ya, bikin jengkel setan sujud sahwinya. Karena kadang-kala ya ada saja kita jadi lupa, jadi was-was, itu sumbernya dari syaitan. Ya. Nah kalau dilakukan setelah sholat, bagaimana caranya nih? Ya ada orang yang dia ketika sholat dia lupa melakukan sunnah abad tadi, tapi dia nggak ngerjain sujud sahwi, udah salam, sujud sahwinya nggak dikerjain atau lupa, ya jedanya sudah kelamaan, sholat udah kelar gitu. Dia sempat makan juga habis sholat, maka sujud sahwinya gugur, nggak usah lagi. Tapi kalau jaraknya masih dekat, lakukan. Walaupun dilakukan itu di luar sholatnya, sudah selesai salam, ya dia berdiri. Ya, kalau masih ingat itu, selesai salam dia baru ingat yang terlupakan tadi. Ya. Nah kalau di luar salam bagaimana caranya? Sujudnya sama seperti sujud sholat fardu dan sholat sunnah. Ya 7 anggota sujud nempel tuh di tempat landasan kita sholat itu. Ya, termasuk kalau sujud pertama zikir yang dibaca sebagaimana biasa yang kita baca dalam sholat. Ya, nanti duduk pertama iftirash, kemudian sujud kedua, ya zikir dibaca kalimat tasbih, kemudian bangun yang kedua duduknya tawarruk, kemudian salam. Ya. Nah kemudian ada sunnah hay'ah ini. Sunnah hay'ah kalau kita nggak ngerjain, nggak usah diulang, nggak usah sujud sahwi. Apa contohnya? Baca doa iftitah. Ya, doa iftitah itu sunnah hay'ah. Kalau antum nggak baca, ya nggak usah diulang, nggak usah sujud sahwi. Sunnah hay'ah itu ibarat apa? Ibarat orang ya pelengkap kepala kita ada rambutnya. Ya, jadi indah sholat kita. Kalau kita nggak ngerjain sunnah hay'ah, ya kurang sempurna sholat kita sebenarnya. Ya, maka semuanya dilakukan rukunnya. Ya terpenuhi syarat sahnya, termasuk 2 sunnah abad dan sunnah hay'ah, jadi dikerjain. Nah berikutnya kaidah fikih terkait ragu-ragu nih Pak.
Kata ulama, al-yakin la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang meyakinkan nggak dapat hilang dengan keraguan. Asumsi nggak bisa ngalahin keyakinan. Ya, contoh apa kata Nabi ini? Idza syakka ahadukum fi sholatihi. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, falam yadri, dia kagak tahu. Ya, dia ragu-ragu kam shalla tsalatan am arba'an, apakah dia sudah masuk rakaat ketiga atau keempat. Suka begitu nggak? Sering ya. Suka begitu, pasti kita ngalamin. Itulah manusia. Ya. Kata Nabi apa? Fal yatrahi syak, maka kata Nabi abaikan yang ragu-ragu, wal yabni ala mastayqana, kerjain yang yakin. Antum yakinnya mana? Ah, baru 3 nih, 3 kerjain. Ya, berarti sisanya 1 kalau 4 rakaat. Ya, kalau yakinnya terakhir yang 4 rakaat ya tinggal salam aja udah. Ya, tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Nanti itu sujud sahwi sebelum salam. Nah, sujud itu yang kata Nabi membuat setan jengkel antum. Ya. Nah, yang berikutnya dalam hadis yang lain, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau ada salah seorang kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, ya fashkala alaihi, dia sulit membedakan akhraja minhu syai'un amla. Ini kentut apa bukan nih? Kalau kentut ada ringtungnya, gitu kan? Ya baunya santer, tapi di santernya bau santer nggak ada. Ringtungnya kagak bunyi juga, tapi kita tahu, ya ragu juga nggak ada yang keluar apa enggak nih dari knalpot bagian belakang, sekalipun knalpotnya racing itu, ya. Nah ini kalau ragu-ragu, ya antara kentut apa enggak, jangan ngitung kancing baju, kentut kagak, jangan. Ya, fala yakhrujanna minal masjid, dia nggak perlu batalkan sholatnya. Hatta yasma' sautan aw yajida rihan, sampai dia cium baunya, dia dengar suaranya. Biasanya kentut ada bunyinya, ada nggak bunyinya? Kalau ada baunya nggak santer ya kentut, namanya gitu, ya. Ada baunya, bunyinya kagak, ini kentut ini. Ya, yakin udah. Yang tadi ragu-ragu. Kenapa? Keyakinan pertama adalah dia sudah wudu sebelum sholat. Yang ragu, ya kentutnya tadi. Maka yang yakin mengalahkan yang asumsi yang ragu-ragu tadi. Contoh misalnya, ada orang punya keyakinan berhutang masih pula, dia bilang gue punya hutang malu 1 juta, tapi gue nggak yakin udah bayar apa belum ya kira-kira. Ya, nah dia gimana tuh? Yang harus dilakukan apa? Dia wajib bayar, karena yakinnya apa? Ngutang. Ustaz Bodi, anak tuntut antum ke pengadilan, antum kudu bayar hutang. Ah, gue nggak pernah ngutang sama ente. Ah, ini nggak pernah ngutang sama ente. Udah kita ke pengadilan deh. Nanti hakim nanya tuh, ada apa nih berdua kembali? Ini saya mau tuntut nih, si Fulan bayar utang sama saya. Dia punya utang, kata Ustaz Budi, saya nggak mau utang sama dia. Ya, kata ini asumsi nih. Saya harus bisa mengalahkan asumsi beliau. Bagaimana caranya? Ini ada buktinya Pak Hakim, videonya ada, dia ngitung duit, gitu kan? Ya, ada saya salaman, tanda tangan kwitansinya. Nah, dia harus bayar. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang meyakinkan, nggak bisa dituntut dia bayar utang. Kenapa? Karena asal manusia lahir nggak bawa utang, nggak bawa tuntutan apa-apa. Itu anak lahir tuh. Ya. Nah ini contohnya. Misalnya lagi, ada orang sarapan makan nasi uduk sampai 2 piring. Telurnya 2, kancing lain bisa 5, nanggung. Ya, udah selesai makan, dibilang apa? Kok ini mah nasi uduk aja udah. Ya, harusnya dipilah, bikin viral ini di medsos nih. Habis gitu dia jalan nggak bayar. Ya, si Pok balik nanya, bang sini dulu, kenapa Pok pokoknya nasi uduk enak nih? Bukan masalah enak apa enggak bang, abang belum bayar. Apa iya sebelum bayar? Tapi abang tadi yakin nggak makan nasi uduk? Yakin kan 2 piring saya makan. Ya, tapi dia nggak yakin sudah bayar apa belum. Dia harus bagaimana? Dia wajib bayar, karena yakinnya makan. Ya, istri ditinggal pergi cari nafkah oleh suami 20 tahun nggak balik. Ya, tetangganya yang laki kepincut sama si perempuan ini. Neng, harusnya mah perempuan punya laki, Neng. Ya, bang, saya punya laki, bang. Nggak pernah saya lihat laki empok di mana. Ya, laki saya lagi cari nafkah, bang. Udah 20 tahun nggak balik. Ya, 20 tahun nggak balik paling mati kok. Mas saya aja dah nikahnya, saya punya kontrakan 100 pintu. Ya, ntar kita kasih uang belanja 15 juta sebulan gitu ya. Ngerayunya begitu. Boleh nggak kira-kira kita nikahin tuh perempuan? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Karena ini ngebet juga nih yang tetangga sebelahnya nih. Kalau terjadi pernikahan, ya
tiba-tiba datang tuh laki-laki suami dia, batal menikah sekalipun sudah terjadi akdun nikah. Ya kenapa? Karena yakinnya pas suaminya meninggalkan dia dalam keadaan sehat walafiat. Kematiannya asumsi, harus ada keyakinan kepastian bahwa dia mati. Orang yang meninggalkan kampung halaman, hartanya banyak di kampung, puluhan tahun nggak balik, keluarganya mau bagi warisan boleh nggak? Nggak boleh, harus pasti kematiannya. Ya, kenapa? Karena yakin meninggalkan kampung halaman, orang lihat dia lagi sehat. Ya, ini perbedaan antara yakin dan asumsi tadi. Kemudian ada orang yakin bajunya kena najis, tapi dia nggak tahu bagian yang mana yang kena najisnya. Boleh nggak baju dipakai sholat? Nggak boleh. Dicuci dulu tuh baju yang dia pakai, baru boleh dipakai lagi untuk sholat. Ya, kenapa? Karena yakinnya kena najis, tapi dia ragu di bagian mana yang kena. Ya, karena ragu di bagian mana yang kena, tuh udah nggak bisa dipakai. Ya, nah ini hal yakin lah yazulu bisyak. Keyakinan nggak bisa dikalahkan dengan asumsi. Terakhir ya, kaidah fikih dengan terkait dengan nggak sengaja al-khata. Ya, orang yang nggak sengaja melakukan satu kesalahan tidak menanggung dosa. Antum nabrak mobil orang nggak sengaja, nggak ada dosanya. Minta maaf boleh, ya, tapi wajib ganti. Ya, bang, saya nggak sengaja nabrak mobil abang, minta maaf ya. Iya dah, kita maafin. Namanya juga orang nggak sengaja nabrak ya. Salaman yang loyor, nggak bisa. Sini dulu bang, urusan maaf udah selesai emang iya, tapi ini bemper rusak, lu ganti. Ya, jadi yang namanya nggak sengaja, kalau menyangkut al-itlaf itu pengerusakan milik orang lain, nggak sengaja wajib ganti. Ya, nggak dosa kita. Ada OB bisa di kantor, ya ngelayanin bosnya, bawa piring bergelas. Kesandung dia, nggak sengaja kan, pecah piringnya, pecah gelasnya, ganti. Karena punya orang, bukan punya dia. Ya, jadi kalau nggak sengaja, dia wajib ganti kalau menyangkut kepemilikan orang lain sempat rusak. Ya, pinjam motor, hilang motor teman, kita minta maaf bang. Ya namanya musibah bang, siapa bisa mau motornya hilang. Ani minta maaf ya, iya dimaafin. Oh, tapi wajib kan? Ganti. Antum nabrak orang nih, sampai mati, nggak sengaja, nggak dosa, tapi wajib ganti nyawanya berapa? 100 unta dianya untuk ahli waris yang mati dari gara-gara ditabrak nggak sengaja. Genangan air, ya, bawa mobil antum nih, main jalan aja tiba-tiba jipret kena tukang dagang kumplong. Ya, zaman dulu tuh suka dipakai tampah tuh, ya, dibawa-bawa kena air di genangan di jalan, kena tuh apa gomblongnya kena air genangan, akhirnya nggak laku, dijual, antum wajib ganti. Makanya hati-hati. Itu kaidah tentang nggak sengaja. Nah, terakhir ini saya contohkan begini, ada orang yang puasa Ramadan disalah menilai waktu. Kenapa? Kerja tidur doang, bangun habis asar. Ya pas bangun lihat cuaca gelem, mendung, gelap. Dipikir apa? Dasar orang rumah nggak punya akal, nggak punya adab tadi. Ya udah maghrib gua dibangunin. Akhirnya dia bikin kopi, nyeduh kopi, minum, gak lama adzan. Allahu Akbar, apa kata dia? Ih, udah isya katanya. Padahal belum isya tuh, itu baru masuk waktu maghrib. Puasanya batal nggak? Batal nggak puasanya? Belum maghrib udah menyeduh kopi, batal nggak puasanya? Batal puasanya, wajib mengkodoknya. Kenapa? Dia ingat kalau dia lagi puasa. Jelas ya? Jadi bedanya kalau tadi itu emang kagak ingat lagi puasa, ada larangan dilanggar, dimaafkan oleh Allah. Ini mah sadar, cuma salah nilai waktu kagak sengaja. Perbuatan nggak sengaja tadi nggak dosa, tapi wajib mengkodoknya, batal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan pada jemaah, setelah kita menyimak kajian hari ini terkait antara lupa, ragu-ragu dan tidak sengaja. Pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Ya, kalian Pak. Ya, Pak. Apa tuh? Terkait ibadah yang ada waktunya, waktu jam apa waktu pelaksanaan seperti Islam mendapat terakhir lupa itu gantinya gimana? Ya, zakatul fitr lupa bayar. Ya, kalau dibayar kan berarti lewat daripada waktu yang disyariatkan, jadinya sedekah biasa.
Berarti nanti pada tahun berikutnya antum harus mengkodoknya. Kayaknya double. Kalau karena lu lupa, bukan karena kelalaian sengaja gitu. Antum nggak bayar, ini lupa. Ya, kalau lupa nggak sadar bahwa antum diwajibkan untuk bayar zakat dengan nggak sengaja itu beda. Misalnya ada orang yang lalai ya, mengulur-ulur waktu gitu kan. Ya, dia nggak bayar gara-gara lalai. Ini lupa, bukan bicara lupa dia tidak sadar kewajiban, dia harusnya sadar kewajiban. Nanti lupa, yang dimaksud itu dia nggak sadar kalau dia termasuk orang yang dibebankan hukum syariat. Ya, dia kemudian seakan-akan dia nggak mengerjakan itu. Dia lupa, memorinya nggak dibutuhkan pada saat dia membutuhkan satu perbuatan itu. Tapi kalau tadi bicara lalainya, padahal waktunya ulama bahkan sampai ada yang membolehkan boleh dibayar zakatul fitr itu semenjak masuk Ramadan. Bayangin, ya, untuk menghindarkan yang tadi kasus lupa tadi. Sekalipun misalnya akhirnya bayar juga, ya setelah imam sudah naik mimbar, ya antum baru bayar zakatul fitrnya, maka yang tadi itu nggak saja jadi sedekah biasa, sayang kodok aja dah. Tahun depan double aja bayarnya, kira-kira gitu, untuk menjaga kehati-hatian kita, ya supaya kita nggak dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bisa dibedakan antara lupa, ragu-ragu dan nggak sengaja. Kasusnya kayak tadi itu, orang tuh ingat dia puasa ingat, tapi cuma nggak sengaja aja dia melakukan membatalkan. Contohnya apa misalnya? Orang puasa nggak sengaja nggak pakai masker naik motor. Ya dia nguap, saking ngantuknya dia nguap, ketelan itu. Tabung Vespa, tabung Vespa. Ya, ketelan udah masuk tenggorokan dia. Sekalipun yang ditelan bukan makanan, batal puasanya. Ya lagi puasa berenang malah nggak boleh, tapi kalau ketelan airnya nggak sengaja bisa batal puasanya. Karena kondisi dia sadar lagi puasa. Jadi kalau orang lupa itu emang dia nggak ingat punya kewajiban, ya dia melakukan pelanggaran, ini disebut dengan lupa. Sama-sama orang tidur